Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Amin, ya rabbal alamin. Pak Andi akan menyampaikan pelajaran tema 5, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui hubungan cuaca, bagaimana perubahan musim, bagaimana perilaku hewan di saat musim dingin, manfaatnya hujan, dan pengaruh iklim terhadap rumah, serta bagaimana kita bisa mengetahui keragaman dan pentingnya bersatu, serta pengurangan pecahan, dan yang terakhir berkarya. Anak sekalian, Allah menciptakan alam semesta ini dengan begitu indah dan sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maka jagalah lingkungan kita, jangan dirusak. Kalau rusak akan mengakibatkan terjadinya bencana yang sangat merugikan kita semua. Kita sudah belajar tentang cuaca. Di situ ada cuaca mendung, awan, hujan, dan cerah. Ya. Yang kedua, musim. Adalah keadaan cuaca pada musim, pada waktu yang lama, dan di Indonesia mempunyai dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Ketiga, iklim. Keadaan musim pada suatu daerah yang luas, meliputi berbagai negara, yang lama, di mana iklim terdiri dari tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Bagaimana untuk musim hujan di Indonesia? Saat musim hujan bukan berarti hujan setiap hari, tapi ada jeda waktunya, sehingga dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Menurut BMKG, puncak hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari ini. Makanya kita harus jaga kesehatan dan berhati-hati, sebaiknya di rumah saja. Karena pada bulan Januari Februari ini adalah puncaknya musim hujan. Ketika kita sekolah dulu, pada waktu musim hujan pulang sekolah, tidak punya payung, menggunakan daun pisang sebagai payungnya. Senang sekali. Ya. Bagaimana saat musim kemarau? Musim kemarau cuaca cerah, cenderung panas. Terjadi pada bulan April hingga Oktober, dan puncaknya diperkirakan pada bulan Agustus. Kegiatannya bisa untuk wisata, olahraga, berkebun, dan lainnya. Ketika kemarau, kita kering, ya, sulit mendapatkan air, tanah yang semula subur akhirnya kering, tanaman mati. Makanya kita harus menjaga kesehatan, menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana iklim? Di bumi ini dibagi dua, ada belahan utara dan belahan selatan. Yang di tengah-tengahnya adalah khatulistiwa beriklim tropis, dan negara Indonesia berada di khatulistiwa itu. Berikutnya ada iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Keadaan iklim ketika tropis itu cuaca hangat dan lembab, musimnya kemarau dan hujan. Pada subtropis ada 4 musim, panas, semi, gugur, dan dingin. Pada iklim sedang, udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sangat sejuk, enak sekali. Ya. Yang keempat, dingin, berada di daerah kutub utara dan selatan. Musim dingin yang lama bahkan sampai bersalju, terjadi perbedaan namanya siang dan malam. Kadang siangnya lama, kadang malamnya lama. Bagaimana untuk 4 musim itu? Di saat di daerah subtropis ada gugur. Musim gugur, daun-daun yang berwarna coklat mulai berguguran, ya, dingin, udara dingin dengan bersalju, semi, udara sudah mulai naik suhunya, mencairkan salju, dan kuncup tanaman mulai tumbuh, bersemi. Dan ketika panas, udara terasa panas, dan tanaman mulai berbuah. Ini bagaimana kondisi 4 musim yang ada. Ketika musim dingin, hewan-hewan bagaimana? Ketika bersalju, hewan-hewan harus tidur di musim itu. Hibernasi.
Dia mengurangi kegiatannya dengan bertidur seperti beruang, landak, tupai, kelawar, semut, dan lainnya. Ada yang berpindah mencari tempat suhu yang lebih hangat, misalnya burung jalak, burung camar, ya, burung jalak, burung camar, angsa berpindah migrasi. Jadi kita lihat bagaimana beruang sedang tidur ketika musim dingin. Hujan di negara kita saat ini begitu intens, ya, dan manfaatnya luar biasa banyaknya untuk menyuburkan tanaman, menambah pasokan air, bisa menjaga sumber tenaga listrik, untuk menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan, ya karena dia membutuhkan kecukupan air, juga memperbaiki kualitas udara agar tidak tercemar yang menyebabkan susah atau merusak pernapasan kita. Hujan juga bisa mengakibatkan terjadinya banjir karena lebat, hujannya deras, ditambah sungai-sungai yang dipenuhi dengan sampah, tidak bisa mengalir dengan lancar, rumah tergenang. Maka saat ini masih banyak saudara kita yang sedang susah menghadapi banjir, maka saatnya kita ayo bersatu untuk peduli, membantu mereka yang sedang kesusahan sebagai bentuk persaudaraan dan kepedulian. Iklim juga mempengaruhi bentuk rumah. Ini rumah di daerah tropis, rumah di Jawa. Banyak jendelanya, pintunya lebih lebar, atapnya lebih tinggi, sehingga udara bisa masuk dengan lancar dan segar. Tapi beda di daerah musim dingin yang bersalju, rumah iglo, suku Eskimo. Rumahnya kecil, pendek, yang terbuat dari salju, agar bisa menghangatkan diri di daerah yang dingin itu. Demikian juga suku Asmat di pedalaman hutan di Papua. Ya, rumahnya namanya Honai. Yang di situ seperti rumah iglo, tapi ini dari pepohonan, dari tumbuh-tumbuhan, dan dibentuk seperti kubah itu. Dan itu menghangatkan di saat di daerah dingin. Ada rumah apung di sungai, Lanting namanya. Rumah apung di Kalimantan Selatan. Dia bekerja, istirahat di rumah apung itu. Ya, beragam. Nah, karena beragam itulah kita harus bisa saling mengenal, saling menghormati, menjaga persaudaraan, hidup rukun. Jangan sampai saling menyalahkan, mengejek dan sebagainya. Saling sapa, senyum, dan salam. Kita ketemu begitu, ya, untuk belajar memberi, membantu, dan peduli. Mempraktekkan Pancasila Persatuan Indonesia, sila ketiga. Karena Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, kita belajar pengurangan, mudah sekali. Kita sudah belajar kemarin. Misalnya 3/5 dikurangi 1/5, maka 3 dikurangi 1 adalah 2/5. Demikian juga 7/12 dikurangi 6/12, maka 7 dikurangi 6 adalah 1/12. Coba nanti dibuat sendiri, buat soal sendiri, belajar di rumah. Sekarang ragam karya flanel, ya, kain flanel bisa untuk berkarya dengan berbagai bentuk kreatif. Ini contoh gantungan kunci. Ini boneka jari kreatif tahun yang lalu saat kita masih bisa belajar bersama murid-murid membuat boneka jari kreatif. Masing-masing jari berperan dengan model karya yang sesuai dengan yang diinginkan. Selamat bermanfaat, semoga belajar, selamat belajar, ya, semoga bermanfaat, selamat belajar, senang berkarya, jaga kesehatan dan istiqomah beribadah dan berdoa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.